Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, welcome back to my channel, Muhammad Jamin Channel. Pada kali ini akan mempersembahkan sebuah video yang membahas tentang paham moderat dan radikal di dalam Islam yang dibahas oleh Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Dr. Quraisy Shihab. Yuk kita simak, semoga menjadi pencerahan bagi kita yang mendengarkannya. Mari kita simak. Apa sulitnya untuk mendudukkan tokoh agama dalam satu tempat? Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Perti Tarbiyah Islamiyah, Al-Irsyad, FPI, ormas-ormas ini duduk bersama, lalu kita buat suatu kesepakatan. Sebagaimana founding father negeri ini dulu pernah duduk bersama. Padahal waktu itu mereka belum punya alat secanggih kita. Duduk kita bersama, apa sih yang disebut radikal itu? Kita buat pasalnya. Sehingga ketika kita sudah punya acuan, siapapun yang membawa tongkat kurang dari 100 cm, maka dia bukan 1 meter. Sehingga kita tidak berkelahi untuk menetapkan ini tongkat 1 meter atau tidak. Karena masing-masing berkata, tongkat saya 1 meter. Yang satu mengatakan, saya 1 meter. Yang satu mengatakan, kamu kurang 1 meter. Kita buat standar yang namanya 1 meter. Kunci yang kedua, jangan emosi. Gantilah emosi keagamaan dengan cinta agama. Apa bedanya, Abiku? Nah, kita lihat. Saya beri contoh. Ada orang emosi keagamaannya sedemikian tinggi sehingga melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak dibenarkan agama karena mau terlalu beragama. Saya beri contoh, buka puasa begitu matahari terbenam, ya, dalam pandangan Imam Syafi'i begitu. Oke deh, kita tambah sedikit deh, 6:30 baru buka. Keinginan untuk terlalu ini, paham, jangan emosi. Jangan terdorong oleh emosi ini. Ada orang melaksanakan ajaran agama mencapai puncaknya, itu yang terbaik. Ada orang yang melaksanakan di tengah. Ada orang yang melaksanakan dalam bentuk minimal. Kalau kita emosional, orang yang melaksanakan ajaran agama yang tingkatnya tinggi, bisa jadi dia menuduh yang melaksanakan agama dengan ini, oh ini tidak beragama dengan baik. Ya. Ada orang, saya mau beri contoh deh, mungkin di masyarakat kita ada orang-orang yang berkata, oh itu dia cingkrang, itu tidak benar tuh keberagamaannya. Ada tidak yang begitu? Ya. Oh itu dia pakai jenggot, itu tidak benar keberagamaannya. Siapa bilang tidak benar? Itu dia pakai cadar. Jangan berkata begitu karena dorongan emosi keagamaan Anda. Sebaliknya juga begitu. Saya ini tidak bangun sholat tahajud. Saya ini tidak puasa Senin Kemis. Yang tinggi jangan menuduh ini orang keberagamaannya. Nah, jadi pelihara emosi keagamaan. Emosi keagamaan bisa menjadikan seseorang melanggar agama yang diyakininya sekalipun. Dia yakin begitu, tapi emosinya meluap. Nah. Jadi berlebih-lebihan dalam beragama itu juga salah satu contoh melanggar wasatiyah. Iya, berlebih-lebihan. Agama ada batas-batasnya. Ada batas minimal, ada batas maksimal. Kurang dari batas minimal dianggap mempergampang. Lebih dari batas minimal dianggap gulu dalam istilah agama. Bukan tatarruh, bukan ekstrim. Beda ekstrim dan melampaui batas. Ekstrim itu berarti sampai di ujung. Gulu itu berarti melampaui batas. Saya beri contoh. Seandainya ada sarung, harga normalnya katakanlah 100.000. Kalau Anda membeli sarung itu di atas harga normal 105.000, itu dinamai mahal atau tidak? Kalau cuma naik 5.000 sih enggak ya sis. Nah, kalau dalam batas agama
itu sudah mahal. Oh, udah mahal itu? Sudah mahal. Karena melebihi batas. Kalau Anda berwudu, ada batas minimalnya 1 kali. Maksimalnya 3. Oh, ini air banyak nih, pakai 4. Boleh enggak? Walaupun belum sampai buang-buang air begitu banyak. Jadi ada ukuran-ukuran. Yang mau melaksanakan agama dalam ukuran minimal, silahkan. Orang beda-beda. Yang mau melaksanakan ukuran agama dalam ukuran maksimal, silahkan. Jangan lebihkan, jangan kurangkan. Tapi yang susah kan terkadang itu, Abi. Kita tidak tahu ukurannya. Ini kira-kira kita sudah terlalu berlebihan atau tidak ya? Itu sebabnya ada syarat pertama tadi, Punya pengetahuan. Ini sekarang orang bicara, ini bukan wasatiyah, ini wasatiyah. Dia tidak tahu persoalan. Sementara ulama berkata, kalau saya berbicara tentang kemudahan agama, orang tuduh saya tidak beragama. Mau saya beri contoh? Jangan salah paham. Oke. Kalau Anda kepepet di jalan, belum salat, Anda perkirakan saya tidak akan sampai di rumah maghrib. Boleh enggak menggabung salat Anda zuhur dan asar? Coba bilang boleh, kan ada waktunya zuhur dan asar. Saya berkata boleh. Karena itu kemudahan yang diberikan oleh agama selama itu tidak dijadikan kebiasaan. Kemudahannya